Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah malaikatahu shollu ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap mengalir kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan teladan sempurna perihal bagaimana menjaga diri dari perbuatan maksiat. Meski dunia menawarkan kenikmatan sesaat, dunia boleh menentang orang terdekat, boleh menjauh, namun keyakinannya pada Allah tak pernah pudar. Semoga kita semua dikumpulkan bersama dan meraih syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sudah menjadi keharusan bagi kami untuk terus mengingatkan pentingnya memperkuat iman dan takwa, serta pentingnya menjaga kesucian diri dari maksiat. Karena di zaman ketika dosa begitu mudah dijangkau dan godaan maksiat datang dari segala arah, kekuatan sejati seorang mukmin tidak terletak pada seberapa keras berbicara tentang kebaikan, tetapi juga pada seberapa kuat ia menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, salah satu cara terpenting untuk menjaga iman dan ketakwaan di zaman seperti saat ini adalah dengan menjaga diri dari segala perbuatan dosa dan kemaksiatan yang disebabkan oleh ajakan nafsu saat. Karena iman yang tidak dijaga akan mudah pudar dan takwa yang tidak dipelihara akan mudah tergelincir. Orang-orang yang mampu menjaga diri dari melakukan perbuatan terlarang akan mendapatkan jaminan surga kelak di akhirat. Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT berfirman Al-Quran yang artinya, adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surah Al-Naziat ayat 40 dan 41. Menurut Syekh Syihabuddin Al-Alusi, ayat ini memiliki spirit perihal bagaimana seorang mukmin seharusnya menjaga diri dari maksiat. Ayat ini menggambarkan seseorang yang hampir terjerumus dalam perbuatan dosa, namun kemudian ia ingat saat dirinya kelak akan berdiri di hadapan Allah untuk dihisab. Karena takut akan pertanggungjawaban tersebut, ia pun mengurungkan niatnya untuk melakukan maksiat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Alusi jilid 15 halaman 238. Sesungguhnya makna ayat ini adalah seseorang yang bermaksud melakukan maksiat, kemudian ia teringat akan kedudukannya kelak ketika dihisab di hadapan Tuhannya yang maha suci, maka ia pun takut lalu meninggalkan maksiat tersebut.
Dengan demikian, orang-orang yang mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu dan takut akan kebesaran Allah, mereka inilah yang dijanjikan surga sebagai tempat tinggalnya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk mengingatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara terus berupaya untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, salah satu contoh teladan yang patut kita ikuti dalam hal ini adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau tidak hanya dikenal sebagai salah satu ulama yang corak fikihnya mewarnai peradaban Islam, tetapi juga ulama yang sangat menjaga diri dari perbuatan maksiat. Ada banyak sekali kisah perihal bagaimana beliau menundukkan pandangannya ketika melihat sebuah maksiat. Salah satu kisah yang sangat masyhur tentang hal ini adalah bahwa ia yang dikenal sebagai ulama yang sangat kuat hafalannya dan sangat cerdas otaknya, suatu saat merasa bahwa kekuatan hafalan itu mulai melemah. Ia yang biasa menghafal banyak hafalan tiba-tiba tumpul dan sulit menghafal. Maka Asy-Syafi'i mendatangi gurunya yang bernama Syekh Waqi untuk mengadukan nasibnya itu. Ketika keduanya bertemu, akhirnya sang guru menjelaskan bahwa lemahnya hafalan itu disebabkan oleh maksiat. Namun, ia tetap heran karena dirinya tidak pernah melakukan maksiat. Akan tetapi setelah diingat-ingat, ternyata pernah suatu saat pandangannya tidak sengaja melihat kaki wanita yang tidak halal baginya. Dan itulah alasan yang menjadikan hafalannya menjadi lemah. Setelah kejadian ini, Imam Asy-Syafi'i menulis sebuah syair yang kemudian banyak diceritakan oleh para ulama. Salah satunya adalah Syekh Abdul Hamid Kisik dalam kitab Asyabul Qulub Al-Mustanirah halaman 45, yaitu, "Aku mengeluh kepada Syekh Waqi ketika buruknya hafalanku, maka dia menunjukkan untuk meninggalkan maksiat. Dan dia memberitahuku bahwa ilmu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat." Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kisah ini memberikan pelajaran penting kepada kita semua bahwa kecil apapun bentuk maksiat dapat membawa pengaruh besar terhadap hati dan kehidupan seorang mukmin. Imam Asy-Syafi'i merasakan langsung bagaimana pandangan yang tidak disengaja terhadap sesuatu yang diharamkan mampu mengurangi kekuatan hafalannya. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga pandangan kita dari hal-hal yang haram, menjaga hati kita agar selalu bersih dari maksiat, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa takut kepadanya, baik dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Demikian adanya ceramah ini perihal meladani semangat Imam Asy-Syafi'i dalam menjaga diri dari maksiat. Semoga menjadi ceramah yang membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Syukran. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan katsiran wa bil taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq lil muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.